Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Damayanti dari kelas manajemen 18B. Di sini saya akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis jasa kontrakan Comfortable Inn yang ada di Teluk Jambe Timur. Baiklah, kita langsung mulai. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nama usaha ini adalah Comfortable Inn. Jenis usahanya adalah usaha jasa. Kegiatan usahanya adalah membangun dan menyediakan kontrakan. Alamat usahanya berada di Jalan Dusun Jatimulya, Sukaharja. Alamat emailnya adalah comfortableinn@gmail.com. Jam operasionalnya adalah setiap hari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam. Nomor telepon 0881127437. Visinya adalah membangun kontrakan nyaman dan berkualitas. Misinya adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, memberikan harga yang relatif, dan menciptakan kepuasan bagi para pelanggan. Dan di sebelah kanan adalah logo dari perusahaan. Tujuan dari kontrakan Comfortable Inn sendiri, yang pertama, terciptanya rasa nyaman pelanggan menempati tempat istirahat yang baik dan berkualitas. Yang kedua, dengan harga yang terjangkau namun berkualitas, diharapkan pelanggan dari kelas menengah ke bawah bisa merasakan fasilitas kontrakan yang luar biasa, terutama untuk para pelanggan mahasiswa dan para pekerja. Lanjut ke aspek legal bisnis. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan jasa. Akta notarisnya nomor 32 /AP strip 04 /11 2020. Dan di bawahnya sudah tertera izin-izin usaha seperti SIUP, NPWP, SITU, AMDAL, SKDU, dan IMB. Modal dasar dari kontrakan ini adalah 7 miliar. Kapasitas usaha ini adalah lokal. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, luas pasar. Pasar lokal ini terdiri dari mahasiswa dan para karyawan. Yang kedua, persaingan antar produsen. Pesaing usaha di bidang ini memang cukup banyak, tetapi Comfortable Inn menyiasatinya dengan cara memberikan fasilitas yang mewah, keamanan yang menjanjikan, namun dengan harga yang ramah bagi berbagai kalangan masyarakat. Yang ketiga, program pemasaran. Mahasiswa, para pekerja, dan para masyarakat yang merantau akan menjadi target pasarnya. Supaya unit kontrakan cepat terisi, promosi akan terus dilakukan di sosial media dan diharapkan akan terjadinya promosi dari mulut ke mulut. Selain promosi di sosial media, promosi juga akan dilakukan dengan memasang spanduk di tempat-tempat strategis. Yang keempat adalah mengukur dan meramal permintaan. Pengukuran permintaan pasar adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang. Dengan cara menggunakan dasar pengukuran peramalan penjualan. Ramalan penjualan menunjukkan tingkat permintaan yang diperkirakan akan tercapai oleh suatu perusahaan. Berikut adalah tabel ramalan penjualan pada kontrakan Comfortable Inn. Pada tahun 2021 diperkirakan akan terisi sebanyak 15 unit. Sedangkan pada tahun 2022 diperkirakan akan terisi sebanyak 18 unit. Pada tahun 2023 20 unit, 2024 22 unit, dan 2025 yaitu sebanyak 25 unit. Faktor yang mempengaruhi permintaannya sendiri adalah yang pertama, kenaikan permintaan akan terjadi dikarenakan akan ada banyaknya mahasiswa baru dan para karyawan baru, sehingga kontrakan akan cepat terisi. 2. Pendapatan. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan atau daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka daya belinya terhadap barang dan jasa juga tinggi. Bisa dipastikan kontrakan Comfortable Inn akan bersahabat dengan pendapatan warga. Harga. Pengaruh harga terhadap permintaan barang dan jasa tergolong kuat. Itu sebabnya kontrakan Comfortable Inn menyuguhkan harga yang relatif terjangkau,
untuk kalangan mahasiswa atau para pekerja dengan fasilitas yang lengkap dan baik sehingga akan mendongkrak peningkatan permintaan. Permintaan rumah kontrakan tidak terbatas. Ini terbukti dari sejumlah kontrakan di lokasi tersebut selalu terisi penuh. Yang kelima, mengukur dan meramal penawaran. Perkembangan penawaran di sektor usaha ini sangat luar biasa. Dikarenakan di Teluk Jambe sendiri tingkat permintaan terhadap kontrakan sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik supaya bisa memberikan nilai lebih bagi konsumen. 6. Ketergantungan usaha terhadap produsen, konsumen, dan sumber daya alam. Usaha ini memiliki ketergantungan sumber daya alam berupa bahan baku yang memiliki kualitas yang bagus. Konsumen mengharapkan kualitas dan fasilitas yang nyaman supaya bisa merasa puas. 7. Siklus hidup produk. Yang pertama, pembentukan produk. Dimulai dengan ide, lalu perencanaan, kemudian kontrakan Comfortable Inn dibuat dan diciptakan dalam bentuk nyata. Kedua, perkenalan produk. Tahap kedua, pengenalan kontrakan dengan cara melakukan pemasaran ke target pasar yang dituju. 3. Pertumbuhan produk. Dalam tahap ini diharapkan terjadinya peningkatan penjualan. 4. Pematangan produk. Melakukan inovasi untuk mempertahankan atau menaikkan penjualan. 5. Penurunan produk. Hal ini dapat terjadi jika kontrakan kalah saing dengan kompetitor. 8. Segmenting, targeting, positioning. A. Segmentasi. Segmentasinya adalah masyarakat menengah ke atas. Targeting, yang menjadi target market adalah para mahasiswa dan karyawan yang akan tinggal sementara di Teluk Jambe Timur. Yang ketiga, positioning. Kontrakan Comfortable Inn ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai tempat tinggal yang nyaman dan berkualitas. 9. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, pengaruh lingkungan, yaitu keluarga, budaya, kelas sosial, dan situasi. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu. Yang ketiga, proses psikologis. Sikap dan perilaku konsumen sangatlah berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang di masa yang akan datang. Untuk itu, Comfortable Inn akan selalu memperhatikan kepuasan para konsumen supaya terjadi repurchase. Aspek teknis dan teknologi. Pertama, lokasi dan lahan. Lokasi ini sangat strategis karena lumayan dekat dengan dua universitas besar yang ada di Karawang. Jadi, potensi kesuksesan usaha kontrakan ini sangatlah besar. Yang kedua adalah layout. Penataan bangunan serta fasilitas di kontrakan Comfortable Inn mengacu pada berbagai pertimbangan, di antaranya A. Optimalisasi penggunaan ruang yang telah memenuhi kriteria. B. Bahan baku ditempatkan di gudang. C. Memakai lokasi strategis untuk barang yang menarik dan memiliki potensi juga kualitas. D. Barang kebutuhan dipisah berdasarkan fungsinya. E. Lingkungan fisik yang telah memenuhi kriteria. F. Pengaruh karakteristik latar belakang seperti suhu, suara, dan bau. G. Pola sirkulasi produksi terarah. Dan berikut ini adalah rencana layout dari perusahaan jasa kontrakan Comfortable Inn. Keterangannya adalah U sama dengan unit, MO sama dengan marketing office atau kantor pemasaran, GP adalah gedung percontohan. Selanjutnya ini adalah layout dari isi tiap unit kontrakan. Yang ketiga adalah bangunan. Lokasi bangunan terletak di Jalan Dusun Jatimulya, Sukaharja. Luas tanahnya 2.000 meter persegi dan rencananya akan dibangun sejumlah 25 kontrakan. Yang keempat adalah mesin dan peralatan. Mesin yang digunakan masih mesin manual dan semuanya milik tukang bangunan. 5. Proses produksi. Proses produksi dilakukan saat bahan baku tiba di gudang. Setelah tiba, maka bagian pengecekan barang akan memastikan apakah bahan bakunya berkualitas dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian baru diproses dan dibawa oleh tukang bangunan untuk dijadikan kontrakan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu baru bagian finishing, yaitu tugasnya melihat apakah kontrakan yang jadi sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ada yang cacat atau tidak memenuhi standar kualitas, maka akan langsung diperbaiki.
Bagian finishing dikerjakan oleh manajer untuk menentukan layak atau tidak kontrakan tersebut. 6. Kapasitas produksi. Diperkirakan kapasitas produksi pada kontrakan convertible in yaitu per tahunnya minimal 12 unit, maksimalnya 15 unit produksi. 7. Bahan baku. Bahan utama yang digunakan dalam menjalankan usaha ini antara lain batu bata, pasir, semen, dan kayu. Aktiva dan aset. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat. Comfortable Inn memiliki total seluruh aktiva sebesar 7 miliar. Aspek finansial. Pertama, biaya kebutuhan investasi. Berikut ini adalah cara menghitung nilai biaya kebutuhan investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan kontrakan Comfortable Inn. Hasilnya adalah jumlah kebutuhan investasi Rp 6.194. Kemudian dikurangi dengan dana yang tersedia atau modal sendiri, yaitu sebesar 7 miliar. Jadi sisa modalnya adalah 805.450.000. Sekarang menghitung penyusutan. Penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Sama dengan 7 miliar dikurangi 5 miliar dibagi 10 tahun. Jadi penyusutannya adalah sebesar 200 juta per tahun. Dan ini adalah tabel cash flow dalam ribuan rupiah. Payback periodnya adalah 4 tahun 8 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 10 tahun, maka dinyatakan baik. Lanjut ke ARR atau Average Rate of Return. Hasilnya adalah 0,9 dibulatkan menjadi 59%. Lanjut ke Net Present Value atau NPV. Total PV kas bersih yaitu sebesar 7.823.700.000. Total PV investasi yaitu 7 miliar. Jadi hasil NPV-nya adalah 823.700.000. Dari hasil NPV untuk usaha kontrakan Comfortable Inn sebesar 823.700.000 mempunyai nilai positif, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Lanjut ke Internal Rate of Return atau IRR. Hasil perhitungan NPV dengan DF 28% adalah nilai NPV positif, sama dengan 3.644.850.000. Kemudian dikurangi 3.600.000.000. Hasilnya adalah 44.850.000. Sedangkan hasil perhitungan NPV dengan DF 29% yaitu nilai NPV negatif sama dengan 3.565.900.000 dikurangi 3.600.000.000. Hasilnya negatif 34.100. Lanjut menghitung IRR. 28 ditambah 0,056% sama dengan 28.056 dibulatkan menjadi 28%. Berdasarkan perhitungan NPV di atas, maka Comfortable Inn dapat diterima karena bunga pinjaman lebih kecil dari IRR. Sekarang menghitung Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah PI sama dengan 3.644.850.000 dibagi 3.600.000.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 1,01 kali dibulatkan menjadi 1,1 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima baik. Sekian presentasi analisis tadi kelayakan bisnis kontrakan jasa Comfortable Inn. Semoga bermanfaat dan berikut ini adalah kritik dan saran dari 5 mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terdapat masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.